Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojewedi. Terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Jam 1 malam, saya pulang lembur kerja di sekolah. Maklum, saya tidak punya komputer sendiri di rumah. Padahal banyak pekerjaan pengetikan yang sedang saya kerjakan. Sebagai guru objekan, saya selain mengajar adalah menjual jasa pengetikan skripsi untuk mahasiswa dan guru-guru yang sedang mengikuti program PGSM. Saya terpaksa mengetik di sekolah. Entahlah, apa pekerjaan saya ini termasuk korupsi dengan menggunakan fasilitas sekolah untuk keperluan pribadi. Di perjalanan masuk ke perumahan, Sempaja Lestari Indah, harus melewati jalan yang masih sepi sekitar 2 km. Malam ini kebetulan hujan dan dingin sekali. Saya selalu berdebar-debar kalau mulai masuk ke perumahan saya melalui jalan sepi, karena belum dibuat perumahan lagi. Bagaimana tidak, jalan ke perumahan masih gelap, ada listrik tapi lampunya banyak yang mati. Kejadian-kejadian penodongan dan cerita-cerita yang seram-seram sering saya dengar dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Vespa Sprint tahun 1976 saya geber dengan kencangnya. Mulut saya bersuara keras menyanyi dan ngomong sendiri untuk memukul kesepian dan ketakutan. Masuk ke jalan yang gelap ini, hujan malah turun deras dan jalanan banjir. Di samping itu, jalannya berlubang-lubang. Saya semakin ngeri dan ketakutan. Mulai dari tadi, bulu kuduk berdiri terus. Ini pertanda ada setan sedang gentayangan. Betul juga. Di depan saya ada sekitar 20 anjing sedang berlari-lari dengan gonggongan yang aneh. Anjing-anjing itu menghalangi jalan saya. Saya jadi takut dan lemas kaki saya. Gemeretak gigi saya. Menggigil badan ini. Mau berdoa sudah terlambat. Kenapa tidak dari tadi? Suara terasa sulit untuk dibuka. Cuma bisa au. Begitu saja terus-menerus. Sorotan lampu kebetulan mengarah ke anjing hitam dan besar-besar itu. Entah dari mana ada anjing yang besarnya seperti anak sapi. Anjing hitam-hitam itu matanya menyala, membara, taringnya, moncongnya seperti taring babi. Dia melototi saya, menggeram dan bergonggong melingkari saya. Tapi untungnya salah satu di antaranya, mungkin pemimpinnya, kemudian lari dan teman-teman yang lain mengikuti dia. Anjing itu berlarian ketika ada sebuah cahaya yang menyorot lewat begitu saja. Saya tidak tahu begitu jelas, tapi yang jelas anjing itu sedang mengejar cahaya. Lega hati saya, kemudian saya geber kendaraan saya lagi. Tapi tiba-tiba mesin mati. Dasar Vespa tua, bikin susah saja. Omongan mulut saya sendiri. Lalu saya starter lagi. Sialan, mati lagi. Padahal tadi baru diganti businya. Umpatku dengan ngomong sendiri. Terpaksa aku pinggirkan Vespa yang geblek itu, lalu aku buka tutup mesinnya. Sebelum mengambil kunci busi, tiba-tiba di depan ada suara dan kelebatan perkelahian. Masya Allah, itu adalah perkelahian setan dengan manusia. Dalam keremangan malam dan ketika petir menyambar serta kilatan halilintar, di depan saya jelas ada sosok makhluk yang aneh. Saya tidak percaya, tapi saya tetap melihatnya walaupun jelas sangat ketakutan. Gemeteran kaki saya dan lutut saya gemeretak. Tanpa sengaja, saya
kencing. Ini menandakan bahwa saya amat ketakutan. Bagaimana saya tidak ketakutan? Dua makhluk itu berkelahi. Yang satu cuman kepalanya tanpa leher dan badannya. Yang satu orang biasa, seumuran saya. Oh, saya ingat sekarang. Yang satunya adalah Pak Tholib yang biasa mengangkut sampah-sampah warga perumahan kami ke TPK. Mereka berkelahi sambil berteriak-teriak. "Pergi kadak idam dari sini," teriak Pak Thalib. "Kadak, ulun sudah lama di sini. Rumah ulun di sini." Karena hantu kepala dengan bagian dalam tubuhnya, yaitu jantung, hati, dan usus yang terburai-burai itu ngotot tidak mau pergi, Pak Thalib menyerang dengan kerisnya. Kerisnya mengeluarkan cahaya dan membabat ke tubuhnya. Hantu itu melayang-layang dengan lincahnya. Pak Thalib juga melayang ke udara memburu hantu itu. Wes, wes, kena rambutnya. Cuma rambutnya. "Ikam bandel ya. Sekali lagi, ikam pergi kadak," teriak Pak Thalib. "Kadak, pakai ulun kadak hendak pergi," jawab hantu dengan sorot matanya merah membara. "Ulun sudah ratusan tahun tinggal di sini. Sejak di sini masih hutan," jawab hantu itu sambil menyeringai dan menyerang Pak Thalib. Sekarang aku tahu, hantu itu seorang wanita. Mulutnya ada taringnya dan meneteskan tetesan darah. Apa itu mungkin darah? Saya tidak ingat itu hantu jenis apa. Tapi hantu seperti itu juga pernah saya lihat di Pulau Bali, melayang-layang di atas rumah. Waktu itu saya masih menjadi mahasiswa dan menggelandang di Bali. Saya juga ingat saya pernah melihat hantu itu di Thailand, di Pattaya, ketika saya dengan teman-teman melakukan studi pendidikan ke sana setahun yang lalu. Hantunya sama bentuknya. Dan kenapa saya melihat hantu kepala, gigi bertaring dan meneteskan darah serta rambut panjang berurai-urai dan hanya dengan bagian dalam tubuhnya? Kemana badan, tangan, dan kakinya? Perkelahian antara Pak Thalib terus berlanjut. Kelihatan Pak Thalib terdesak. Dia kena sodokan jidatnya, hantu yang keras, dan melayang jatuh tepat di depan saya. Hantu itu menyeringai penuh dengan kemenangan. Matanya memelototi saya dan sekarang hendak menyerang saya. Saya jatuh terduduk, lemas otot saya. "Ampun, Bu." Itu saja yang sekarang bisa saya ucapkan setelah lama mulut tergembok. "Pak Thalib, Pak," kataku. "Oh, Pak Guru. Baru pulang ya, Pak?" jawab Pak Thalib tenang. "Pak Thalib tidak apa-apa. Hantu itu mau makan saya, Pak." "Tidak, Pak Guru. Hantu itu tidak makan orang kok. Begini saja, sebaiknya Pak Guru pulang. Ini sudah jam 3 malam loh, Pak. Besok kan Bapak mengajar kan?" Tanpa ngomong lagi, saya tutup mesin Vespanya. Saya starter Vespanya loh. Kok hidup? Kenapa tidak dari tadi, gerutu saya. Dengan tanpa peduli dengan keadaan Pak Thalib, saya tancap gas pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya gedor-gedor pintu rumah. Karena saking takutnya, badan saya basah kuyup, saya gemeteran. Istri saya cemas sekali. "Ada apa, Pak? Ada apa?" Aku makanya sudah dibilang tidak usah mengerjakan pekerjaan itu lagi.
Sudah lembur sampai larut malam, hujan-hujanan segala coba. Hasilnya mana? Istri saya malah ngedumel. Sialan, gerutu saya dalam hati. Istri saya ini rupanya tidak paham-paham juga bahwa gaji dan penghasilan guru cukup hanya untuk hidup setengah bulan. Sedang untuk biaya hidup 15 hari kemudian dari mana? Dia ini betul-betul menyebalkan. Sudah tahu suaminya ketakutan, masih sempat ngedumel. Aku tahu gaji bapak kurang, tapi kalau begini, bapak kedinginan, bapak gemeteran. Ini kan kasihan. Aduh, cepat ganti baju, nanti masuk angin lagi. Hasilnya tidak seberapa, tapi bapak yang sakit. Aku juga yang di rumah jadi ketakutan. Takut apa? Ya takut bapak sakit, lalu meninggal. Nanti kan aku jadi janda. Hus, ngaco kamu. Malam ini saya tidak bisa tidur. Badan saya masih gemeteran dan ketakutan, masih sangat kentara. Saya pura-pura tidur nyenyak di samping istri saya. Untung istri saya tidak tahu kalau saya gemeteran karena ketakutan. Dia mengira saya kedinginan karena kehujanan, dan saya tidak akan cerita pada dia nanti, karena khawatir nanti dia ketakutan dan saya tidak boleh lagi ngelembur. Saya masih memikirkan kejadian itu. Hantu itu, seringainya, tawanya, suaranya, wajahnya seperti saya pernah melihat. Aneh, saya seperti pernah melihat wajah dan suara hantu wanita itu. Itu seperti suaranya. Pagi itu saya telah mengantarkan anak-anak sekolah. Saya sengaja membolos dari sekolah. Mata saya masih ngantuk. Saya baru bisa pejamkan mata setelah sholat subuh. Biarlah, saya mau ke rumahnya Pak Talib saja. Ingin mengetahui keadaannya. Sebenarnya saya menyesal meninggalkan dia sendirian tadi malam. Tapi mau apa lagi? Assalamualaikum Pak Talib, sapa saya. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam rumah. Kemudian Pak Talib keluar rumah untuk menyongsong saya. Oh, Pak Guru, tumben mampir ke sini Pak. Ada apa? Jawab Pak Talib. Kelihatan Pak Talib masih segar bugar dan tidak lelah. Dia memang seorang pekerja keras dengan mengangkut sampah ke TPK. Saya benar-benar tahu kalau dia bisa berkelahi dengan setan. Semakin penasaran dengan dia untuk mengetahui tentang kejadian tadi malam. Pak Talib kok kelihatan tidak ngantuk dan lelah sehabis tadi malam, Pak? Oh, itu. Pak Guru, saya yakin pasti Pak Guru kesini mau membahas tadi malam itu ya. Kalau begitu silakan masuk ke rumah Pak sambil minum kopi. Mak, buatkan kopi 2 dan sarapan sanggar itu dibawa kemari. Istri Pak Talib membuatkan kami kopi dan sarapan sanggar yang masih hangat dari kebun Pak Talib sendiri. Jadi begini Pak Guru, jika Pak Guru melihat saya masih segar bugar, ya sebenarnya tidak juga. Badan saya pegel semua Pak. Tapi sebenarnya yang Bapak lihat tadi malam itu bukan badan saya. Bukan badan Bapak. Maksudnya bagaimana? Ya itu adalah roh saya Pak. Roh saya sedang keluar dari badan, seperti keris sedang keluar dari warangkanya. Jadi roh saya sedang berkelahi dengan hantu. Dan hantu itu juga roh. Jadi ya roh melawan roh.
Oh, jadi itulah sebabnya Bapak bisa melayang-layang. Iya betul, sebab roh itu sangat ringan dan seperti kapas. Pasti sebagai orang terdidik, Pak Guru tidak paham apa yang saya katakan. Bagaimana ya? Tapi setelah melihat kejadian tadi malam, saya percaya kok, Pak. Baiklah, Pak Guru. Hantu itu sangat sakti dan saya belum bisa menaklukkannya. Semakin banyak darah bayi yang dihisap, semakin sakti dia, semakin lama matinya. Nanti malam, dia akan menghisap bayi lagi di Blok C. Apa, Pak? Blok C? Itu kan blok perumahan saya. Ada yang hamil kan, Pak Guru? Ada. Itu kan istri saya sendiri. Tapi istri saya belum melahirkan, Pak. Setiap malam, hantu itu mengendap di atas atap rumah orang yang lagi hamil. Berarti rumah Bapak juga sedang diawasi oleh hantu ini, Pak. Jelas, Pak Talib. Waduh, mati anakku. Celaka 13. Aku mulai khawatir dan mendongkol dengan ulah hantu itu. Begini saja, Pak Guru. Kita berdua yang akan menghadapi hantu itu. Pak Guru ini kelihatannya mempunyai kelebihan loh. Kelebihan apa, Pak? Ya, orang yang bisa melihat hantu, melihat roh. Berarti orang itu mempunyai indera keenam. Masa sih, Pak Talib? Tapi mungkin betul yang diucapkan Pak Talib tersebut. Saya punya indera keenam. Buktinya, saya bisa melihat anjing-anjing sebesar anak sapi. Saya bisa melihat hantu yang kata Pak Talib namanya hantu seperti leak dari Pulau Bali. Saya juga bisa melihat Pak Talib bukan dalam badan wadaknya, tapi dalam bentuk roh. Saya juga sekarang tahu siapa hantu itu sebenarnya. Ya, saya tahu. Tapi bagaimana cara memusnahkannya? Baik dalam bentuk manusia maupun bentuk setan. Kalau jadi manusia nanti saya bisa dikatakan sebagai pembunuh. Kalau berbentuk hantu, Pak Talib saja kewalahan melawan dia. Apalagi saya. Saya tidak mau kehilangan anak saya. Malam itu istri saya antarkan ke rumah sakit dan saya suruh baca Al-Quran terus-menerus. Saya tidak mau diberi bulu landak oleh Pak Talib. Karena saya tidak yakin bulu landak dapat mengusir roh jahat. Mungkin hantunya tidak tahu kalau istri saya bawa ke rumah sakit. Sekarang hampir jam 4 pagi, bayi kami belum lahir. Akhirnya, saya minta izin pulang kepada istri saya. Setelah bidan memastikan istri saya belum ada tanda-tanda melahirkan. Selain itu, untuk memastikan apa hantu itu memang mau datang ke rumah saya. Seperti biasanya, ketika jam 4 pagi itu, saya pulang lewat jalan yang gelap itu lagi. Hantu itu sedang asik berkelahi lagi dengan Pak Talib. Karena waktu keburu subuh, di mana hantu itu mau pulang ke sarangnya, maka saya segera tinggalkan perkelahian itu. Saya menyelinap ke salah satu rumah terkaya di perumahan saya yang rumahnya di pojokan. Saya masuk dengan mudah ke rumah itu karena hanya dihuni oleh satu orang wanita, seorang janda. Saya masuk ke rumah begitu saja karena saya yakin penghuninya tidak ada di rumah. Kebetulan rumah tidak terkunci dan pasti dia tidak bisa mengunci rumah. Saya mengendap-endap dalam rumah. Sungguh, perasaan saya seperti seorang pencuri. Di kamar, ada sosok tubuh yang sedang tidur, mengerikan tanpa kepala. Tapi saya beranikan untuk melongoknya. Dan betul juga, tubuh itu memang tanpa kepala. Saya longok sekali lagi, bagian leher ada lubangnya, bolong.
Seperti kata Pak Talib, janda inilah yang jadi hantu. Kalau siang jadi manusia biasa, kalau malam jadi hantu. Dia sedang menjalani ilmu hitam asli dari pedalaman Kalimantan. Seperti kata Pak Talib, badan tanpa kepala dan bagian dalam tubuhnya itu saya balikan tengkurap. Subuh hampir tiba. Kelihatan kepala terbang itu pasti pulang. Saya segera keluar rumah dengan panik dan berteriak-teriak. Hantu kuyang! Hantu kuyang! Spontan seluruh warga terbangun dan berlarian mencari suara saya. Mereka membawa apa saja untuk memukul dan menggebuki hantu. Padahal hantu bukanlah maling, mengapa harus digebuki? Pak Guru, mana hantunya? Teriak salah seorang warga. Itu, di dalam rumah. Ah, yang benar. Ayolah, kita bangunkan ibu. Akhirnya kami ramai-ramai sepakat untuk mengecek keadaan rumah janda tersebut. Maksud saya untuk memastikan kepada mereka siapa sebenarnya hantu itu. Dan apa tindakan yang tepat menurut hukum. Kita gedor-gedor pintu nyonya janda itu dengan paksa. Ada apa? Ada apa? Dari dalam rumah terdengar jawaban. Buka pintunya, Bu. Kami mau masuk, kata Pak RT. Tidak bisa, Pak. Laki ulun kadadak. Kan kadak boleh. Pokoknya buka dulu. Kita akan bicara. Buka, teriak semua warga. Dengan tanpa sabar, kami semua mendobrak pintu itu bersama-sama. Ya ampun, ibu janda itu ketakutan, malu kepada kami sambil jalan mundur dengan langkah gontai untuk menjauhi kami. Padahal maksudnya dia bukan mundur, tapi maju. Soalnya tadi badannya saya tengkurapkan, jadi dia mengembalikan kepalanya sekenanya. Terbaliklah. Badan dan kepalanya berlawanan arah. Badan menghadap ke muka kepala, badan menghadap ke depan, muka kepala menghadap ke belakang. Kami semua tertawa terpingkal-pingkal melihat hal itu. Dan akhirnya kami semua bisa menangkap janda hantu kuyang itu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.